A, liatin ya mamah mah. Kalau sampai kamu berantem sama orang gara-gara perempuan baragajul, awas we ya. Hah? Berkaca dari kasus ya, isi bapak kamu ketempuhan nanti teh diperiksa kita. Itu mobil Rubitol umpetin dulu, ulah di kanan Facebook kan sosmed, jangan sumputin ya. Kalau mau dipakai maju mundur aja di garasi cukup. Sok yuk sekarang makan, mama udah siapin huut. Pencitraan dulu weh sekarang mah. Lihat tuh mama juga pakai baju bolong. Cepet. Kita bahas sekarang dua institusi yang menjadi tulang punggung negara, yaitu Polri dan Departemen Keuangan, khususnya Departemen Pajak, yang lagi menekan rakyat dengan pajak tinggi, naik di mana-mana, dan apa-apa dipajaki, karena beban hutang negara yang membengkak. Yang kedua institusi tersebut saat ini tercoreng hal yang sama, yaitu wanita, tahta, dan harta. Aslinya memang lagi banyak netizen yang muak akan pola tingkah pejabat pamer harta, pamer kekuasaan di sosial media dan di dunia nyata. Sesungguhnya suara kencang ratusan ribu komen, bahkan mungkin sudah jutaan sekarang di sosial media adalah ungkapan terdalam rasa hati jutaan warga Indonesia yang kesal akan institusi yang bukan membantu rakyat namun malah menekan rakyat. Jadi teringat dulu ada buku joke Mati Ketawa ala Rusia yang menceritakan banyak joke di kala tekanan komunis Soviet di negara tersebut terhadap rakyatnya. Dan joke adalah ungkapan tertinggi dari tekanan kejiwaan pada manusia agar manusia tersebut tetap waras. Sekali lagi kita tegaskan, kalau sebuah kaum sudah mulai ngejok atas tindakan pejabatnya yang menekan, artinya rakyat sudah diambang batas kegilaan, dan agar tidak gila, agar tetap waras, ia melawak saja. Jadi negara harusnya mewaspadai ketika rakyat mulai tidak lagi mengkritik dengan solusi yang didengar dan dipertimbangkan, namun rakyat sampai di level membuat joke atas sesuatu yang terjadi, artinya rakyat marah. Kecewanya sudah diambang batas mental gila semua. Makanya untuk tetap waras, joke menjadi saluran. Dan itu ada batasnya. Ngejoke untuk kewarasan pun ada batas muaknya. Puncaknya bisa terguling sebuah pemerintahan. Terbukti dengan runtuhnya Soviet dan tumbangnya rezim otoriter Soeharto. Sebelum keduanya tumbang, Soviet dan rezim otoriter, sebelumnya selama tahunan, joke-joke ngeledek, joke satir sudah tersebar di mana-mana. Bahan candaan di warung kopi dan tempat nongkrong lainnya. Masa ini, satir, joke lewat sosial media sudah jadi bagian kehidupan sehari-hari. Waspadalah. Bener deh, sangat kontras apa yang masyarakat saat ini rasakan, dan lihat hutang negara naik setiap bulannya. Walau untuk menghidupi pemerintahan yang sangat kuat flexingnya, di mana setiap bulan Departemen Keuangan perlu meminjam dana triliunan, sehingga tidak heran hutang negara di tahun lalu cuma 6.500 triliun rupiah, naik menjadi 7.700 triliun, naik setiap bulannya 100 triliun. Dan di akhir jabatan, banyak yang taruhan, angka yang selalu digadang-gadang 11.000 triliun akan jadi kenyataan, namun berupa hutang. Pejabat di saat rakyat dipajaki pamer kekayaan. Yang parahnya, pamer-pamer flexing itu yang dilakukan oleh buah hati pejabat tersebut, yaitu istri dan anak-anaknya di sosial media dan di dunia nyata. Tapi banyak juga pejabat yang punya Harley, punya benda mahal lainnya, yang dinilai mata orang biasa bertanya, buat apa beli itu barang kalau nggak buat pamer? Ya memang buat pamer. Pamer tahta dan harta. Nih gue pejabat anu, nih harta gue. Kalau kita semua tahu gaji pejabat dan uang take home pay pejabat, namun kita juga semua tahu kekayaan mereka selama menjadi pejabat naik beberapa kali lipat itu nggak ada hubungannya dengan gaji dan tunjangan mereka. Gaji dan tunjangan mereka bisa nggak diambil juga mereka nggak miskin, tetap tambah kaya. Bayangkan Dirjen Pajak dilaporkan punya 56 miliar kekayaannya. Anda percaya? Lebih kali dari angka yang terlapor itu. Bener deh, di tengah muaknya melihat flexing pejabat dan ditekan pajak tinggi dan naiknya hutang negara, ada wanita yang mengatakan, aku dilecehkan kepada sang pria, langsung jabatannya dipakai untuk membunuh. Dan yang satu lagi menggunakan kekuatan orang tuanya dan harta orang tuanya menyiksa sampai koma dan geger otak anak anggota pengurus Banser NU, yang untungnya NU adalah ormas baik-baik. Kalau ormas garis keras, rasanya si Mario sudah dikeroyok sama massa. Tapi rakyat yang gergetan murka akan tingkah tahta harta wanita itu sudah sampai puncaknya sebenarnya saat ini. Dan daripada kita misu-misu, marah-marah, kesel, dan mentrendingan hashtag yang lagi trending, Sri Mulyani Omdo, kita nggak usah begitu. Kita enjoy ngejuk aja. Nih, sebagian.
Sahabat, kita tunggu komen waras dan joke-nya sahabat di komen ya.